harapkan atau kita tagih janji dari pemerintah. Bagaimana khalayak umum yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir, media sosial begitu diramaikan, penolakan oleh pekerja buruh ribuan orang sudah disanakan, ya, yang menjadi pemberitaan publik yang sangat menghebohkan. Memang akhir-akhir ini kami menilai tidak jelas langkah pemerintah ini mau mengarah kemana. Jujur saja, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa waktu yang lalu kita sempat menanyakan kepada pemerintah, yaitu Bapak Menko Polhukam langsung, berhadapan ketemu langsung di ruangannya. Kita sampaikan kenapa pesangon itu dikurangi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jawaban dari beliau adalah menyampaikan, karena menurut Menteri Ketenagakerjaan atau menurut pemerintah, hanya 5% perusahaan di Indonesia ini yang membayar pesangon sesuai Undang-Undang 13. Jadi dengan latar belakang banyak perusahaan yang tidak bayar pesangon, maka pesangon itu dikurangi. Hari ini JHT dikabulkan akan diserahkan nanti di usia 56 tahun. Alasan pemerintah karena sekarang sudah mendapatkan pesangon kalau di PHK. Ini kan lucu-lucu aja. Di saat mengurangi pesangon mereka bilang karena tidak mampu, karena cuma 5%. Sekarang giliran mau mengendap uang JHT, mereka mengatakan kamu kalau di PHK dapat pesangon. Pesangonnya yang mana? Ini kan lucu-lucu aja, dagelan saja pemerintah hari ini. Dan yang perlu diketahui, hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, buruh ini upahnya sangat rendah sekali. Jadi Bu Tari, dalam aturan dan tuntutan kita hari ini kaitannya dengan UMK dan UMSK dan JHT ini nyambung sekali. Logikanya begini, hari ini buruh ini upahnya sangat rendah. Dan kalau di PHK hari ini dengan sistem kontrak outsourcing, ada yang lepas, magang, maksimal kerja cuma 2 tahun, tidak punya tabungan. Tiap bulan habis nombok dibuat untuk makan. Lantas apa yang didapat dengan itu? Kalau JHT sekarang coba dirampas dalam tanda kutip, ya sekali lagi nanti 56 tahun baru diberikan. Padahal ini uangnya buruh. Kok nyeleneh-nyeleneh aja nih pemerintah hari ini, kok semakin tidak jelas arahnya. Kecuali pemerintah itu memberikan kepastian, ini pesangon kamu tak kasihkan, tak jamin pasti dapat. Kamu tidak usah bicara JHT, nanti usia tua. Wajar kalau seperti itu. Pesangon tidak dijamin, pesangon nilainya dikurangi, tidak dapat apa-apa, gila nanti JHT tidak ada dengarkan apa. Termasuk Gubernur Jawa Timur hari ini, saya berharap DPRD Provinsi ini lebih tegas ya, berani nggak menginterpelasi Gubernur Jawa Timur. Lucu ini Bu Tari kebetulan tadi disinggung adalah dapilnya Jember. Jember ini sudah hampir 3 tahun tidak naik UMK-nya. Gubernurnya, bupatinya, dan pengusahanya dan pekerjanya sepakat naik. Lucu gubernur tidak mau menaikkan. Ini kan ada persoalan nih. Buruh dan pengusaha sepakat naik UMK-nya Jember. Tanda tangan. Kok gubernur yang tidak kepakatin? Lah ini SK-nya untuk siapa? Dan sekarang pengusaha dan pekerja tidak masalah JHT-nya diambil. Kok pemerintah yang tidak punya uang mau menahan? Ini maunya apa model pemerintah seperti ini? Ya, kita tidak anti pemerintah, tidak ya. Tapi arah kebijakannya ini mau dikemanakan? Kalau pemerintah bilang oke lah, pesangon kamu seluruh Indonesia tak jamin kamu dapat pesangon sekian, enak. Tapi ini tidak dapat. Pemerintah sendiri mengatakan hanya 5% pengusaha di Indonesia ini yang mampu berpesangon. Nah kok sekarang kita mau suruh makan apa? Kontrak dikontrak, pekerja outsourcing terus, sebelum bekerja dia harus bayar. Ini fakta di lapangan. Maka dari itu yang pertama saya minta kepada DPRD Provinsi, satu, segera mengeluarkan rekomendasi. Ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, ditujukan juga kepada Presiden, bahwasanya Permenaker nomor 2 2022 ini harus segera dicabut. Karena tidak ada efek manfaat ya. Tidak ada manfaat sekali. Yang kedua, segera mendesak Bu, sesuai dengan surat ini kemarin. Jadi kita ketemuan di DPRD di ruangan ini adalah 22 Desember 2022. Jadi kurang lebih kurang lebih 2 bulan yang lalu lah, 1,5 bulan yang lalu. Di sini sudah sama-sama sepakat ya, DPRD Provinsi, pemerintah provinsi dan kita akan segera
gubernurnya yang tidak mau naik. Ini SK-nya itu apakah untuk gubernur sendiri? Kan bukan. Harusnya dipanggil ini Bu Kofifa, gubernur dipanggil, maunya apa? SK ini untuk siapa? Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah tegas menyatakan tidak boleh menggunakan undang-undang itu lagi, bahasanya seperti itu karena sudah cacat formil. Nah, harapan kami sekali lagi ada dua hal itu. Prinsipnya adalah segera Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK, merevisi UMK sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota ataupun Dewan Pemilihan Provinsi. Dan juga menetapkan UMSK sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Jadi Bupati Wali Kota ini sebagian besar sudah rekom sepakat, nunggu. Nah, hari ini tidak disahkan juga oleh Gubernur. Nah, kalau tidak disahkan, upahnya turun. Teman-teman ini banyak upah turun di wilayah ring 1 ini, turun semua. Terutama tidak dapat UMSK tadi. Nah, ini sudah sepakat 22 Desember tadi, segera ditetapkan ini sampai bulan Februari belum ditetapkan. Jadi dua hal itu, UMK dan JHT itu harapan kami dalam forum ini nanti disepakati. Sekali lagi kepada BPJS Ketenagakerjaan, kami tahu Anda hanya sebagai seorang operator bahasanya ya. Tetapi perlu kami sampaikan hal ini kepada sampean selaku operator. Ya inilah sikap kita. Layak kalau kami menyampaikan dan berteriak seperti ini, ya karena kami di posisi yang teraniaya dalam tanda kutip ya. Karena itu uang kita tidak ada lagi yang dimakan Bu. Tanyalah di dapil ibu di Lumajang, Jember, Situbondo, berapa upahnya? Ini loh, belum suku datang, anggota kita dari Banyuwangi, Jember datang semua di sini. Yang meneriakkan ini. Jadi mohon dimengerti dalam forum ini kita menekankan mudah-mudahan DPRD Provinsi Jawa Timur bisa mengambil sikap terhadap dua persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.